Masya Allah, longsor terus, longsoran terus. Everywhere you go, don't stop looking around. You will find a soul to have a bit of fun. Just feel the air and the wind touch your skin. Every difficulty's you bear, just let it go with the wind. Let's go with me, right into everywhere. Share the dream and see that this journey take us to somewhere. Selamat pagi guys. Gimana ini? Hujan gak berhenti-berhenti. Loh, kalau nggak percaya, yuk kita lihat. Ini hujan nggak berhenti, nggak ngecilin, malah semakin besar. Sadis. Oh. Aduh. Gimana kalau gini? Gimana dong? Pulang juga baru sebentar langsung kehujanan. Kita tunggu aja sebentar ya. Habis itu mungkin kita jam 7, jam 8. Kalau tetap hujan seperti ini kita pulang balik. Oke. Kita sebentar lagi berangkat, sedang persiapan buat pulang ya, karena percuma mau diterusin kalau keadaannya hujannya terus menerus nggak berhenti ya. Jadi kita pulang aja. Kita dapat oleh-oleh jengkol, alhamdulillah. Tadi kita udah makan jengkolnya, enak banget. Ini kita akan goreng di rumah, mantap. Jangan segan-segan kalau mampir ke daerah Cilacap, cari Masjid Al-Bashir ya. Nanti bisa ketemu sama Ustadz Abu Arka. Jadi ini masjid yang betul-betul dia friendly sama musafir. Kita tidur di sini, dibawain kasur, dibawain bantal, masya Allah. Tadi pagi udah dikasih sarapan dan lain-lain, masya Allah. Sip, jangan lupa mampir. When your smile is gone, it's just like hell in my life. Throw away the sadness, stop your mourn, and stop of all lies. Come with me, we see the world outside. Let the wind touch your face. Riding the destiny, pull aside every negative thought out of your space. Come on, see the waterfalls, swim into the deep ocean, hike the cliff, conquer the peak, pacing through the desert of magical dream. Smile with me, fulfill the dream. Ignore anyone who don't believe. Just hold my hand and walk away to the end of our destination. We are strong, don't let them bully you. They didn't know how special we are. Get your feet up, fly to the sky. Laugh off them when you reach the star. Come on, see the waterfalls, swim into the deep ocean, hike the cliff, conquer the peak, pacing through the desert of magical dream. Smile with me, fulfill the dream. Ignore anyone who don't believe. Just hold my hand and walk away to the end of our destination with me.
don't let them bully you. They didn't know how special we are. Get your feet up, fly to the sky. Laugh off them when you reach the star. With me, come on, see the waterfalls. Swim into the deep ocean. Hike the cliff, conquer the peak. Pacing through the desert of magical dream. Smile with me, fulfill the dream. Ignore anyone who don't believe. Wah, jalannya terputus bro. Jalannya terputus sampai sana. Ini jalan ketutup sama tanah longsoran. Sampai jalannya pecah kayak gini. Luar biasa. With me, everywhere you go, don't stop looking around. You will find a soul to have a bit of fun. Just feel the air and the wind touch your skin. Every difficulty's you bear, just let it go with the wind. Let's go with me, right into everywhere. Share the dream and see that this journey take us to somewhere. Everywhere you go, don't stop looking around. You will find a soul to have a bit of fun. Just feel the air and the wind touch your skin. Every difficulty's you bear, just let it go with the wind. Let's go with me, right into everywhere. Share the dream and see that this journey take us to somewhere. Just feel the air and the wind touch your skin. Every difficulty's you bear, just let it go with the wind. Let's go with me, right into everywhere. Share the dream and see that this journey take us to somewhere. Share the dream and see that this journey take us to somewhere. Let's go with me, right into everywhere. Share the dream and see that this journey take us to somewhere.
Masya Allah. Longsor terus, longsoran terus. Oh, ya Allah. Kita baru jalan berapa lama, udah banyak yang kita hadapin. Longsorannya luar biasa, dan ini yang paling besar ini longsorannya. Touring kali ini memang touring yang lumayan menyita pikiran dan perasaan ya, karena bercampur-campur ini dengan perjuangan melewati jalan-jalan yang sulit. Bang Egi tuh kesusahan sama Egi. Lihat betapa bersusah payahnya dia ngelewatin. Benar-benar ya, nggak sampai 1 menit kita jalan sudah ketemu lagi sama yang namanya longsor. Cuman kali ini longsorannya spesial, jadi kita harus jalan menerobos melalui terowongan daun. Ini agak mengerikan, mendebarkan, tapi juga cukup menyenangkan, epic juga ini kalau dipikir-pikir ya. Tapi di sini gue sempat jas hujan gue agak sedikit nyangkut ya di pohon tadi. Gue coba untuk taruh motor, tapi gue ambil di seberang karena gue takut tanah ada bahan longsor ya dari sebelah kiri, makanya gue simpen aja motor gue di sebelah kanan. Di sini gua tunggu Egi, mana dia nggak keluar. Apa lagi bikin video dulu, bikin konten dulu, gak paham gua. Tapi ya udah gua tungguin kan di sini ya. Karena perjalanan ke depan gua rasa masih akan ada banyak pohon-pohon atau tanah longsor yang akan menghalangi di jalan ya.
ini longsoran ke-13. Gua lihat sebelah kiri tanahnya masih jalan. Gua sengaja gua paksain buat buru-buru gua seberangin, tapi di sini motor gua seperti kejebak. Dia sulit untuk maju dan semua sendal gua pun licin segala macem lah. Gua susah banget ini. Dia lihat posisi motor gua udah nggak lurus ke jalan lagi karena terbawa oleh tanah. Gua ada rasa sedikit panik sebetulnya karena gua pikir tanah ini masih akan terus bergerak banyak gitu ya. Lalu alhamdulillahnya dibantuin sama Bang Egi untuk gua bisa nyebrang gitu. Pure itu kebodohan gua, dan gua betul-betul merasa agak takut tadi ya gitu ya, agak takut karena tanah itu menerpa ban gua dengan cukup kuat sehingga gua kesulitan banget. Di sini posisi sendal gua pun sudah lepas, terbawa sama arus. Alhamdulillah ada Bang Egi yang bisa bantuin buat cariin, dan alhamdulillah juga selamat, sendal gua nggak hilang bro. Oh iya, di sini gue baru keingetan motor habis tadi di longsoran itu jadi licin banget. Jadi gue usahain ya gue siram-siram aja bannya supaya sejumlah tanah yang nempel di ban motor gue itu bisa jatuh, dengan harapan motor nggak terlalu licin. Gue yakin gue nggak bisa lepasin semua tanah tadi ya, tapi ya setidaknya bisa ngurangin lah ya. Gua pasti sejak dari sini gua pasti akan lebih pelan-pelan bawa motor, karena gua yakin kalau gua nggak pelan-pelan ini motor gampang terpleset ya. Akhirnya nanti kan yang celaka gua sendiri.
udah longsoran ke-16 yang gua temuin, dan di sini tanah betul-betul bikin licin jalan. Gua harus pelan-pelan. Ini kaki gua pun udah di bawah ya, gua nggak berani, kaki masih di atas motor gitu. Jadi gua pelan-pelan, dan terlebih lagi setelah ngelewatin tadi, ban gua semakin terasa licin gitu ya. Waduh, pengalaman yang betul-betul bikin apa ya, bikin terasa beruntung. Gue merasa beruntung bahwa gue tinggal di daerah yang tidak rawan terhadap longsoran seperti di sini. Gue gak kepikir gimana kalau gue tinggal di daerah sini, gue pasti terputus dengan banyak hal. Dan biar lu tahu bahwa sebetulnya dari kemarin itu udah mati listrik, sehingga sinyal baik Telkomsel dan Indosat susah untuk bisa ada sinyalnya. Di sini gua lihat banyak antrian mobil ya. Sempat gua kasih petunjuk untuk putar balik aja, karena percuma itu seperti lu lihat kan tadi, begitu banyak hambatan tanah longsor, itu nggak akan selesai dalam satu hari karena kurangnya orang yang bisa mengerjakan kan. Jadi baiknya sih memang putar balik aja, tapi ya orang kan nggak tahu ya apa yang terjadi di depannya sana tadi. Sedangkan gue yang sudah melaluinya ya gue tahu. Berat kalau untuk itu berharap bisa selesai di hari itu juga. Sedangkan seperti yang lu lihat, hujan belum ada tanda-tanda mau berhenti. Angin sebetulnya lumayan besar ini. Memang nggak kelihatan aja di kamera gue, tapi gue ngerasain lumayan besar. Dan hujan kadang besar, kadang kecil. Ini bikin tanah terus menjadi lebih lembek ya. Gue pikir, gue sih gak berharap, tapi kayaknya longsoran akan terus terjadi. Lumayan lama berkendara, pikir nggak akan ketemu lagi sama longsor. Ternyata masih aja ada tanah longsor. Waduh, merata sepertinya hujannya. Dan memang daerah sini, daerah Waluran ini memang betul-betul rawan sekali ya sama longsor.
dapat kabar bahwa jalan di depan terputus. Jadi kita memutuskan untuk coba atur strategi berhenti dulu di Indomaret untuk diskusi terkait dengan jalur mana yang bisa kita ambil ya untuk menuju pulang. Di sini kita bertambah satu anggota yang nggak sengaja ketemu di jalan, tujuannya sama-sama mau keluar ke daerah Cibadak. Setelah diskusi, sebetulnya di sini kita melihat tidak ada jalan lain selain menunggu perbaikan untuk di jalur utama yang sedang kita lewati, karena kalau kita mencoba mencari jalan lain, yang satu resikonya terlalu besar karena air sudah setinggi dada. Di tempat lain kalau kita mau balik lagi pun seperti yang tadi sebelumnya sudah dilihat, begitu banyak longsoran dan akan sangat jauh memutar kembali. Jadi di sini gua dan Egy memutuskan untuk tunggu sebentar, lalu kita akan teruskan perjalanan melalui jalur utama ini. Akhirnya kita ambil jalur ke kanan, jalur melalui desa yang sebelumnya sudah hampir terendam, terancam oleh air sungai yang di sebelah kanan. Ini kita lihat, ini sebelumnya dia sampai sebatas jembatan, sehingga ada beberapa rumah yang sudah terkena lumpur. Kita diminta hati-hati oleh para warga di situ untuk pelan-pelan saja berjalan, karena sebetulnya jalur ini pun bukan jalur yang terlalu aman. Kenapa tidak terlalu aman? Nanti bisa kalian lihat bagaimana jalur ini cukup menyita tenaga, skill, dan juga satu titik tolak PCX 160 betul-betul diuji untuk kemampuannya menerabas medan yang bukan peruntukannya. Sebelah kiri itu sungai yang sebetulnya masih meluap, dan tadinya jalan ini adalah jalan yang sudah tertutup oleh air sungai tersebut. Ini sudah lumayan turun, dan masyarakat mengatakan bersegeralah kalau mau melewati jalan sini karena ada kemungkinan air akan bertambah besar kembali. Jadi kami betul-betul berjuang melawan waktu. Dan di sini, di depan sini, aduh, ini salah satu bagian yang bikin gue deg-degan banget, karena di saat gue takut air akan membesar lagi, perjalanan dari teman-teman di depan ini tidak bisa mulus karena tetap harus melewati jalan yang sudah tergenang oleh air sungainya.
Serius di sini gua iri banget sama yang di depan gua ya, dibantuin sama orang. Tapi gua dibiarin sendirian. Tapi gua paham bukan karena mereka nggak mau bantu, tapi memang begitu banyak orang yang harus diprioritaskan. Ini perjuangan yang berat karena di bawah ban gua ini bukan batu-batuan melainkan tanah ya, lumpur. Jadi gua sambil gua gas, sambil gua jalan, lu bisa lihat di speedometer gua itu cuma 102 gitu. Ini perjuangan yang benar-benar berat, dan di sini motor gua sempet bunyi cikikit gitu ya. Aduh, di CVT-nya gua nggak tahu, kayaknya kotor, jadi harus gua beresin. Alhamdulillah, tapi gua bisa sampai ya. Di sini sebetulnya benar-benar ngerasa lelah ya, mendorong-dorong motor, nahan supaya nggak jatuh, sedangkan gua juga licin. Aduh, betul-betul berat, emang gua rasain berat ya, lumayan. Aduh, perjalanan kali ini betul-betul menantang dan menguras tenaga. Ini ujian juga buat PCX gua, si Paijo 160 ini. Aduh, sebelumnya gua sempat ganti ban belakang gua pakai yang dual purpose, tapi karena sering jalan di rumah di aspal jadi terlalu cepat habis. Akhirnya gua ganti lagi ke street. Gua nggak ngerasa dan nggak menduga bahwa perjalanan gua, gua capek banget ya kayak gini. Nggak menduga bahwa akan bertemu dengan medan yang cukup berat seperti ini. Pada saat-saat kayak gini, gue berharap banget ban gue adalah ban dual purpose. Di sini lumpur pada dalam-dalam, licin banget, betul-betul nguras tenaga.
perjalanan gua sama Bang Regi. Hari ini gua sekarang sedang ada di Masjid Balagan Bokosan, di daerah Sukabumi. Sorry berisik di belakang Kabupaten Pabrik ya. Jadi